Selamat siang, kita gaskan lagi, Kak. Jiang Yan, alis pria grey sedikit berkerut dan mendengus beberapa kali. Tiga saudara laki-laki Qin Yu saling memandang dan kemudian memandang pria abu-abu misterius. Kekuatan pria abu-abu telah benar-benar mengguncang mereka. Di depan pria abu-abu, mereka tidak bisa melarikan diri. Kamu magang dari Jiang Yan, pria bertopi abu-abu itu mengerutkan kening dan menatap Hou Fei. Kamu tidak bisa berbohong. Hou Fei mendengarkan, dan hati diam-diam menghela nafas lega, tampaknya nama tuannya masih sangat berguna. Ya, tuanku adalah Jiang Yan, aku sudah punya guru, jadi aku tidak bisa pergi ke guru lagi, dan kamu tidak bisa membawaku pergi. Kata Hou Fei tidak ingin pergi dengan saudaranya. Qin Yu dan bulu hitam hanya bisa diam. Oh, monyet kecil, jangan bermain apik, apakah kamu magang Jiang, aku akan membawamu pergi. Bahkan jika kamu magang, tapi kemampuannya, kamu bahkan tidak bisa memilikinya. Ini juga disebut pendampingan. Seperti apa saya membantu Jiang Yan menjadi murid, saya percaya dia tidak akan mengatakan apa-apa. Pria abu-abu itu tersenyum dan tersenyum. Hou Fei tiba-tiba memiliki wajah pahit. Kekuatan gaib Paman Su, Hou Fei benar-benar tidak. Qin Yu sedikit cemas saat ini, dan segera berkata, pendahulu, Hou Fei adalah saudaraku, tiga saudara kita terbang bersama di ranah para dewa, para pendahulu harus membiarkan ketiga saudara kita terpisah. Pria beruban itu tersenyum, tidak ada hal yang sempurna di dunia. Karena latihan ini telah mengejutkan, saya memiliki hubungan dengan saya. Nah, tunggu monyet kecil ini berkultivasi, saya akan membiarkan dia kembali untuk melihatmu. Ketika pria abu-abu itu melambaikan tangannya, tubuh Hou Fei sudah diperbaiki. Kedua mata Hou Fei berkedut dan berbisik, berteriak pada pria abu-abu itu, tetapi Hou Fei tidak bisa mengatakannya, dia hanya bisa menggunakan matanya untuk melawan. Semangat bagus, aku suka itu. Pria abu-abu itu tersenyum dan berjalan menuju jendela restoran. Dan tubuh Hou Fei tanpa sadar diikuti oleh pria abu-abu yang terbang di belakangnya. Qin Yu dan Black Feather ingin mengejar masa lalu, tetapi bagian depan tampaknya memiliki diafragma transparan untuk diblokir. Pendahulu, jika kita mencari bayaran, kemana kita pergi, kata Qin Yu cepat. Pada saat ini, pria abu-abu itu sudah terbang keluar dari jendela, Hou Fei juga mengikuti pria abu-abu di belakangnya, terbang tanpa sadar. Pria berlapis abu-abu itu berbalik dan tersenyum kecil, cari Hou Fei, pergi ke Xiu Hai. Setelah itu, pria berkemeja abu-abu menjadi streamer dan terbang langsung ke langit, dan Hou Fei juga mengikutinya. Dua titik cahaya tiba-tiba pergi ke langit dan menghilang. Su Lohai, Xiu Lohai. Qin Yu tenggelam. Bulu-bulu hitam berkata dengan keras, kakak laki-laki, rintangan yang tidak terlihat di sekitar Anda telah sepenuhnya menghilang. Kakak laki-laki, jangan terlalu banyak berpikir, lelaki abu-abu itu jauh lebih kuat dari kita. Itu hanya masalah membunuh kita, dan dia benar. Keluarga Kera sangat akrab dengan larangan itu, mestinya leluhur Kera. Dia pasti tidak akan membahayakan monyet. Qin Yu juga mengangguk. Poin ini Qin Yu tidak mengerti, lebih dari 30 dewa tidak bisa bergerak di depan pria abu-abu ini, bagaimana kekuatan ini bisa menipu orang-orang kecil ini. Melihat populasi, sudah jelas untuk mengenal Paman Su. Qin Yu menyesal dan menghela nafas. Aku hanya memikirkan biayanya, dan aku lupa bertanya apakah pendahulunya tahu di mana Paman berada. Kakak, jangan terlalu banyak berpikir, ayo kita keluar dari restoran dulu. Bulu hitam segera meninggalkan restoran bersama Qin Yu. Hanya berjalan menuruni tangga ke lantai bawah, Qin Yu dan He Yu melihat 4 orang, Xing Yuan, Ziyan dan Ziyan, menunggu mereka di jalan. Qin Yu, apa yang terjadi sekarang? Hou Fei, dia tidak ada hubungannya, kata Xing Yuan dengan cemas. Xing Yuan berada di depan restoran, tetapi pria abu-abu dan Hou Fei baru saja terbang keluar dari jendela di belakang. Xing Yuan tidak melihat pemandangan pria abu-abu dan Hou Fei. Qin Yu terhibur, tidak ada, itu adalah pendahulu Hou Fei, dan sekarang ada hal-hal penting untuk menemukannya. Kalau begitu aku akan lega. Xing Yuan tersenyum. Qin Yu, baru saja kita turun dan mendapati bahwa kamu tidak turun. Aku khawatir tentang apa yang akan kamu lakukan, tetapi orang itu terlalu kuat, dan kita tidak berani naik ke atas. Harapan jangan pedulikan. Qin Yu tidak peduli tentang itu, ini tidak bisa menyalahkan Anda, Xing Yuan Xiong, ada satu hal untuk memberitahu Anda, saya dan bulu hitam tidak akan kembali ke desa, dan Anda tidak harus pergi ke kami di masa depan, jika ada sesuatu, saya akan datang kepada Anda, saya masih tahu alamat rumah baru Anda. Jangan kembali kamu membeli rumah, kata Xing Yuan dengan bingung. Bulu hitam di sebelah Qin Yu berkata, tidak, kami pergi keluar kota. Zanshan adalah raja, kata Xing Yuan pelan. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, ini bukan Raja Gunung.
Aku hanya ingin menemukan tempat yang tenang untuk mundur. Aku awalnya memasuki desa Fujue, hanya untuk bisa terbiasa dengan situasi para dewa. Hingga kini, Qin Yu hampir sepenuhnya menyadari seluruh bidang pengaruh di bawah yurisdiksi Yu Qicheng. Oh, ketika kamu di luar untuk mundur, berhati-hatilah agar tidak ditemukan oleh beberapa perampok, kata Xing Yuan. Qin Yu dan Black Feather tersenyum sedikit. Di dunia Jiangyan, para perampok itu bisa mengetahuinya. Mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xing Yuan, dua saudara laki-laki Qin Yu dan He Yu pergi ke gerbang timur Yu Qicheng, dan pergi ke timur di sepanjang jalan resmi. Jalan resmi ini dibagi menjadi beberapa landai setelah ribuan mil. Qin Yu dan Black Feather melanjutkan di salah satu landai. Di tengah jalan, tidak ada orang sebelum dan sesudah, dan Qin Yu dan Black Feather menghilang di jalan. Jiang Yanji di ruang lantai 2. Fubo. Qin Yu langsung memanggil Fubo. Tuan, ada apa, kata Fober, sedikit. Qin Yu bertanya Fubo, aku sudah lama berada di dunia ini. Aku kenal 8 kaisar, tetapi dewa-dewa lain tidak sadar. Hari ini aku bertemu dengan seorang tuan. Seharusnya itu Raja Tuhan. Dia berasal dari Laut Sura. Bisakah Anda memberitahu saya di mana surau berada? Su Lohai Fubo berkata dengan takjub. Bulu hitam berdiri di samping Qin Yu dan mendengarkan dengan tenang. Fubo, tahukah kamu Surahai hati Qin Yu gelap? Fober, katakan padaku apa yang kamu tahu. Fubo berkata dengan tak berdaya, Tuan lama pernah bertanya kepada saya, ketika Tuan baru itu lemah, yang terbaik adalah tidak memprovokasi beberapa kekuatan besar, bahkan mengetahui tidak tahu, ini adalah yang terbaik. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mobil Hou Yi pikir itu cukup bijaksana. Tetapi Tuan telah bertanya, kataku. Fubo dengan hormat berkata, seluruh dunia Tuhan dibagi menjadi 2 kubu, satu adalah kekuatan lokal para dewa, dan yang lainnya adalah kekuatan batas bawah. Oh, mata Qin Yu menyala. Kekuatan lokal para dewa adalah penghuni asli para dewa. Fubo mengangguk 8 kekuatan paling kuat di dunia para dewa, yaitu, 8 kaisar agung, adalah kekuatan lokal para dewa. Mereka telah ada sejak kelahiran para dewa. Qin Yu sedikit mengangguk. Selain 8 kekuatan ini, semakin banyak dari Ascendan berkumpul di batas bawah dalam beberapa tahun terakhir, ada juga beberapa pahlawan. Akhirnya, 3 kekuatan milik batas bawah lahir. Forbe berkata perlahan 3 kekuatan utama adalah Surau, Blood Demon, dan Double Island. Su Lohai, Blood Demon Mountain, Double Domain Island. Qin Yu tidak bisa tidak mengingat 3 kata ini dalam benaknya. Fubo melanjutkan, tuan tua itu juga mengevaluasi 3 kekuatan Surau Hai, Darah Setan Gunung dan Pulau Dusu. Setiap kekuatan dapat dibandingkan dengan salah satu dari 8 kaisar agung. Hati Qin Yu sepenuhnya memahami bahwa, saat ini, kekuatan yang dimiliki oleh batas bawah masih lebih lemah. Hanya ada 3 kekuatan yang dimiliki batas bawah, dan ada 8 pasukan lokal. Jelas tidak di kelas. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. 8 kaisar besar keluarga berakar dalam dan diturunkan 102 triliun tahun. 3 kekuatan ini dapat berkembang menjadi setara dengan yang lain, yang sudah sangat luar biasa. Dalam 3 kekuatan yang tidak cukup untuk memperbaiki Lohai, Suek-Suesan, dan Du Yudao, tuan tua itu pernah berkata bahwa 3 kekuatan adalah yang terkuat di Surahai, kata Fubo dengan sungguh-sungguh. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Tuan, apakah Anda masih ingat peta sederhana para dewa? Fubo tersenyum. Qin Yu mengangguk. Para dewa terutama adalah tanah yang luas, dan ada laut dalam di bagian tengah tanah. Tanah ini adalah lautan yang tak berujung. Berbicara tentang ini, ada sebuah adegan di benak Qin Yu. Kue bundar mengapung di sungai, dan ada lubang di tengah kue bundar. Kue bundar adalah tanah para dewa. Lubang ini adalah laut dalam, dan sungai tempat kue bulat itu mengapung adalah samudera yang tak terbatas. Ya, laut ini memiliki nama, itu disebut, kata Fubo sambil tersenyum. Qin Yu terkejut. Laut dalam adalah Laut Sura. Qin Yu tidak berharap Surahai menjadi laut dalam. Dia pikir itu adalah danau besar. Laut dalam para dewa sangat besar, dan daerah itu saja diperkirakan berjumlah sekitar 1/8 dari seluruh negeri para dewa. 8 kaisar besar dari alam ilahi, dipisahkan menjadi wilayah timur, selatan, barat, utara, tenggara, barat daya, barat laut, dan timur laut dari para dewa. Pusatnya adalah Laut Sura, adapun Gunung Iblis Darah, bercampur dengan Kaisar Arktik. Antara 2 wilayah utama Kaisar Barat Laut dan Pulau Ganda, terakhir, pulau ini berada di sebuah pulau di samudera tanpa batas di luar tanah para dewa. Fubo mengucapkan posisi geografis dari 11 kekuatan utama di dunia. Pikiran Qin Yu dengan jelas menunjukkan adegan-adegan kekuatan utama.
Saya pikir pemikiran Fubo adalah bahwa Surahai adalah yang terkuat dari 3 kekuatan, dan hatinya sedikit lebih tenang ada orang yang berani menduduki Tuhan. Di laut dalam kota pusat, dan bernama, Sulohai, tampaknya kekuatan Siulohai pasti sangat bagus, bayarannya di sana itu harus baik untuknya. Qin Yu dan Hei Yu terus tinggal di lantai 2 Jiang Yuji. Mereka tidak akan dapat bertemu desa. Qin Yu yang asli memasuki desa Fujue, tetapi untuk membiasakan diri dengan lingkungan umum dari seluruh dunia dewa. Sekarang Qin Yu sudah siap untuk penebusan dosa yang lebih dalam, apalagi itu. Ada banyak orang yang hilang di ranah para dewa setiap hari, ini hanya masalah kecil. Jika Anda ingin kembali ke kehidupan biasa di masa depan, Anda hanya perlu menghabiskan beberapa batu spiritual untuk menyelesaikan kota utama Yuchicheng. Di lantai 2 Jiang Yanji, ada 5 orang yang duduk bersama untuk makan dan minum. 5 orang ini adalah Qin Yu, Bulu Hitam, Fubo, House Blue dan seorang pria yang sangat tinggi dan gelap. Rumah Biru, berapa lama perampokan Tuhanmu akan datang? Qin Yu bertanya sambil tersenyum. Perampokan Tuhanku aku tidak tahu banyak. Aku belum merasakannya sampai sekarang. House Blue berkata tanpa daya. Meskipun dia datang ke Qinsen dengan Qin Yu, meskipun dia tidak lama, dia tinggal di lantai 2 Jiang Yanji. Sebenarnya, sudah lebih dari 100.000 tahun. Kaisar Iblis 9 tingkat itu tidak merasakan perampokan dewa selama lebih dari 100.000 tahun, yang membuat rumah itu biru tak berdaya. House Blue Brothers, jangan khawatir, ketika aku sudah tua, aku akan menemanimu untuk bertarung dengan Tuhan. Pria jangkung itu berkata dengan senyum lebar, itu masih Tuan Jiang Yanji, sama seperti dunia lain, di sini, aku tidak ada ikatan sama sekali, dan itu dapat diubah menjadi bentuk manusia. Ini benar-benar bahagia. Rumah biru itu tersenyum dan berkata iblis para dewa terikat di alam para dewa. Itu tidak dapat dibentuk sebelum perampokan para dewa. Tetapi iblis para dewa dapat menjadi sosok manusia ketika mereka mencapai batas bawah, dan itu juga merupakan alasan bagi dunia Jiangyan ini. Qin Yu tahu betul. Lebih dari 80 hewan peliharaan yang saya selamatkan pada awalnya masih dalam bentuk tubuh di dalam kandang hewan peliharaan, dan mereka dapat dikelompokkan dewasa segera setelah mereka dilepaskan. Jika aku muncul di alam para dewa, aku akan menjadi tubuh semut hitam lagi. Rumah biru itu menggelengkan kepalanya. Inilah sebabnya mengapa rumah biru tidak meninggalkan dunia Jiangyan selama bertahun-tahun. Ini bukan orang lain. Ini adalah bagian bawah naga yang diterima Qin Yu di tambang batu sensi. Naga bawah tanah terikat di ranah para dewa dan tidak bisa menjadi wujud manusia, tetapi menjadi sosok manusia di dunia Jiangyan. Adalah namanya. Makan dan minum. Rumah biru. Kalian berdua akan berlatih dengan tenang, dan aku harus berlatih dengan Xiao He. Kata Qin Yu. Dan House Blue dengan hormat, dan kemudian mereka pergi berdampingan. Hubungan antara dan House Blue sangat baik. Di antara binatang buas para dewa, naga bawah tanah dan semut hitam adalah kaisar dalam monster. Naga bawah tanah menang dalam kekuatan tempur individu. Semut kecoa hitam lebih mampu mengendalikan gelombang semut di langit. Dibandingkan dengan naga bawah tanah, orang-orang dewa lebih takut pada bencana. Melihat keduanya pergi, Qin Yu berkata kepada bulu hitam-hitam kecil, bayarannya telah pergi, dan tidak ada yang menemani Anda untuk belajar. Anda akan pergi ke kuil dengan Fubo, dan melihat buku-buku meditasi yang ditinggalkan oleh kuil yang hilang. Masih ada banyak buku tentang cara bertarung di kuil dewa, yang mungkin bagus untukmu. Aku tidak tahu lawannya, tidak ada satu. Bulu hitam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Qin Yu terkejut melihat Qin Yu. Tidak banyak orang di Jiangyanji, siapa lawanmu? Fubo. Bulu hitam menoleh ke arah Fubo. Fober lebih cepat dari para dewa, dan serangannya sangat sengit. Dia harus belajar darinya dan itu pasti akan banyak membantu saya. Forbe sedang menatap Qin Yu. Tentu saja, Qin Yu tahu kekuatan Fubo. Fubo sangat cepat, dan serangannya sangat sederhana. Kekuatan bulu hitam hari ini bukanlah lawan sama sekali. Fubo, bagaimana menurutmu Qin Yu memandang Fubo? Fubo tersenyum dan berkata saya tidak memiliki wawasan tentang ruang, tetapi tuan tua itu pernah mengajari saya serangkaian metode pertempuran. Saya hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatan. Saya pikir itu cukup untuk berdiskusi dengan Yang Mulia, dan orang-orang saya juga akan diukur. Itu bagus. Qin Yu berpikir sejenak dan setuju, sedikit hitam, jika kamu merasa kesepian dan bosan, maka kamu dapat berbicara dengan Wu He, House Blue. Hei mereka bulu-bulu hitam tersenyum di wajahnya yang dingin. Bulu-bulu hitam yang mencapai ranah dewa-dewa perantara, ditambah, sarung tangan salju Hong Meng Lingbao, yang sepenuhnya dapat disempurnakan, bisa jauh lebih agresif daripada aslinya. Terakhir kali di tambang batu Senling dan Wu He, bulu hitam hanya dewa tingkat rendah.
Dengan mengenakan senjata awan dan Hong Meng Lingbao, Wu Hei bisa terluka. Sekarang kekuatannya telah berubah 10 kali, bulu hitam bisa dikenakan dengan satu tembakan. Tidak ada, aku akan pergi dan menikahi mereka, kata bulu hitam dengan senyum licik. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Pada hari-hari berikutnya, Qin Yu merasa lega untuk mundur di rumahnya sendiri, dan mengabdikan dirinya untuk pengurangan jalan, membunuh, menjebak, dan membela. Setiap arai dibagi menjadi banyak kategori, masing-masing memiliki beberapa kategori garis cabang. Terus-menerus dikurangi, itu seperti seumur hidup 2 siswa 4 perubahan menjadi 8. Begitu deduktif, tak ada habisnya. Pengurangan dewa-dewa Qin Yu sangat cepat, dan seluruh pikiran secara otomatis muncul sebagai formasi. Pada saat yang sama, simbol-simbol dari berbagai atribut juga berubah. Setelah ada ribuan simbol menghilang dan diproduksi. Dari luar, Qin Yu telah duduk di sana untuk itu. Senang, bahagia. Qin Yu tiba-tiba membuka matanya dan wajahnya penuh senyum. Baru saja, yang kompleks dan bermasalah yang menyimpulkan 3000 tahun penuh, Qin Yu akhirnya sepenuhnya menyimpulkannya. Penelitian konstan dan upaya terus-menerus ini, dan akhirnya perasaan sukses, biarkan Qin Yu memiliki rasa penaklukan. Sama seperti menaklukkan satu puncak demi puncak, Qin Yu juga semakin sadar akan kekuatan Fu Bo di jalan. Forbes mengatur agar dia melihat pembunuhan itu. Ketika dia tiba di kekuatan ini, dia hampir tidak melihat beberapa kenyataan. Adapun prinsip batin, itu bodoh. Setiap kali dia menaklukkan masalah, Qin Yu akan beristirahat sejenak. Aku sangat tertarik mempelajari jalan, kan Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia meragukan dirinya. Setelah datang ke dunia selama bertahun-tahun, Qin Yu menghabiskan hampir seluruh energinya di derot untuk meluruskan pinggang dalam keluarga Lai. Saya hanya memiliki 2 metode. Pertama, kekuatan mencapai ranah raja. Yang kedua adalah menjadi orang yang seperti dewa. Qin Yu sangat jelas tentang kekuatannya. Keuntungannya sendiri adalah air mata meteor, yang ditinggalkan oleh Zuo Qiumei, dan kuil mempesona yang ditinggalkan oleh mobil para dewa, Hou Yi, dan sejumlah besar penggemar derot. Ada juga beberapa pengalaman yang ditinggalkan oleh Che Haoyi. Jika Anda ingin memahami sentimen ruang yang ditinggalkan oleh Zuo Qiumei, berapa lama yang dibutuhkan untuk mencapai ranah para dewa? Qin Yu berpikir untuk waktu yang lama, jawabannya adalah, saya tidak tahu berapa tahun. Karena terakhir kali Qin Yu menghabiskan 3000 tahun upaya, dari awal jiwa jin dan, mencapai puncak dewa-dewa perantara. Menurut perkiraan Qin Yu, diperkirakan akan membutuhkan 1 juta tahun untuk memahami dan memperkirakan bahwa itu dapat mencapai puncak dewa superior. Dan bagi para dewa, ini adalah rintangan. Qin Yu memperkirakan bahwa akan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk menyeberang, dan bagian bawah dewa, dewa pusat, dewa atas, satu lebih sulit daripada satu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi harus satu lebih lama dari satu, dan ini merupakan peningkatan 10 kali lipat. Qin Yu percaya bahwa dia harus pergi ke dewa atas setidaknya selama 10.000 tahun. Itu masih situasi yang paling beruntung. Di ranah para dewa, sudahkah mencapai para dewa tertinggi hanya dalam beberapa ribu tahun dalam sejarah dalam dunia para dewa tertinggi adalah tokoh yang menyerukan hujan, dan itu bukan untuk mengalami semua jenis kesulitan, dan kerja keras bertahun-tahun bisa sukses. Tapi ini bukan yang tersulit. Bagian tersulit adalah dewa tertinggi hingga raja dewa. Jumlah dewa dalam dewa sangat kecil, hanya beberapa. 8 kaisar besar adalah penguasa, raja dewa, dan 8 raja agung memiliki orang-orang yang tidak tahu berapa juta tahun. Bisakah Anda pergi ke ranah raja Tuhan dengan mengandalkan sentimen yang ditinggalkan oleh air mata meteor? Qin Yu tidak berpikir begitu. Jika begitu mudah untuk pergi ke raja Allah, para dewa tidak akan begitu sedikit. Menurut pendapat Qin Yu. Bahkan jika Anda memiliki sentimen yang ditinggalkan oleh Zuo Qiu, tidak ada cukup waktu, pengalaman yang cukup, dan sedikit keberuntungan, sulit untuk beralih dari dewa atas ke raja dewa. Qin Yu tidak yakin kapan ia berkultivasi kepada raja Tuhan. Jadi jalan pertama tidak ada. Jalan kedua. Menjadi tuan pertama dari keahlian penghilangan. Qin Yu sendiri memiliki kepercayaan diri yang cukup. Ada beberapa poin untuk menjadi master pemurnian. Poin pertama adalah bahwa seseorang dapat mengajari Anda cara memperbaiki kerajinan. Ini adalah keterampilan. Jika Anda tidak mengajar, Anda tidak bisa berhasil jika Anda kacau. Qin Yu memiliki sejumlah besar buku yang ditinggalkan oleh pengrajin, dan Fu Bo, yang telah mengikuti para dewa, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengingatkan saya bahwa alam itu mudah. Hanya ada beberapa orang di dunia para dewa yang dapat menemukan penguasa pemurnian. Poin kedua, ada cukup bahan untuk disaring dan diuji.
Seperti barang-barang lainnya, peralatan pemurnian sempurna, dan secara teoritis lebih kuat, juga perlu diuji langkah demi langkah dari artefak biasa, menumpuk pengalaman, dan akhirnya menjadi ahli pemurnian. Sekali lagi, tes ini membutuhkan banyak bahan. Tidak punya cukup rumah, berani pakai bahan Qin Yu berani, karena dia memiliki banyak kekayaan yang ditinggalkan oleh pengrajin. Poin ketiga adalah mengendalikan api-api, yaitu ranah para dewa. Dengan air mata meteor, pengetahuan Qin Yu sebanding dengan dewa-dewa yang lebih rendah. Dan berapa banyak dewa dalam dewa biarkan para dewa datang ke tempat penyulingan. Poin keempat, ranah tubuh yang sebenarnya. Untuk melelehkan beberapa bahan, perlu untuk memiliki api. Qin Yu masih merupakan api hitam pada tahap akhir asal, tetapi hanya perlu melangkah lebih jauh. Api nyata Qin Yu di dalam tubuh adalah api jaring putih, yang merupakan api nyata yang dimiliki para dewa. Selain itu, Qin Yu juga memiliki gelang api, persediaan api, diperkirakan tidak ada yang bisa menandingi. Poin kelima dan terakhir, pemahaman tentang jalan. Setelah menghabiskan hampir 90.000 tahun, Qin Yu menyadari dunia pertama The Road. Meskipun ini adalah ranah pertama The Road yang tersesat, orang tercepat dalam sejarah dunia telah menyadari Mount Wei. Wilayah pertama juga membutuhkan biaya 100.000 tahun. Untuk pertama kalinya, Che Haoyi menghabiskan jutaan tahun. Qin Yu tidak perlu mengatakan apa-apa tentang bakat di jalan. Ditambah dengan beberapa pengalaman dan pengingat Che Ho, ini membuat Qin Yu tidak pergi ke sudut. Bakat lebih baik daripada mobil, dan tidak akan mengambil jalan memutar. Ditambah kondisinya yang hampir sempurna. Jika demikian, Qin Yu tidak bisa menjadi pengrajin lain, dan itu hanya dapat dianggap sebagai kematian Tuhan. Qin Yu dengan tegas percaya pada pengurangan The Road. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Qin Yu tentang The Road semakin dalam, dan pada saat yang sama ia merasakan ketidakterbatasan lautan. 120.000 tahun. Kali ini, penelitian dan pemahaman Qin Yu tentang jalan telah dilakukan selama 120.000 tahun. Alasan mengapa dia menghentikan penelitian adalah karena dia memasuki kemacetan. Fubo, teriak Qin Yu. Fubo tinggal di kamar sebelah Qin Yu. Ketika dia mendengar suara Qin Yu, Fubo segera datang. Tuan, ada apa? Fober, aku baru saja mempelajari pertarungan terperangkap, tapi aku tidak bisa menilai kekuatan perangkap ini. Aku merasa ada banyak kemungkinan untuk serangan terperangkap ini, tapi aku tidak bisa memastikan yang mana apa yang harus aku lakukan. Beberapa khawatir. Fubo tersenyum. Tuan akhirnya telah mencapai titik ini. Fubo lolos dari ini, Qin Yu akan memiliki hati yang santai, jelas Fubo telah menunggu Qin Yu ke titik ini. Master, Anda mengurangi The Road di pikiran Anda, semuanya imajiner, semua teoretis. Faktanya, banyak fakta yang keluar, efeknya belum tentu seperti yang diharapkan. Di masa lalu Anda mungkin lebih yakin dengan efek arai. Namun, saat arai menjadi semakin rumit, pengetahuan Master tidak lagi dihakimi. Saat ini, Anda perlu bereksperimen. Fubo tersenyum pada Qin Yu. Tuan, ingat ketika kamu memintaku untuk menurunkan batu para dewa, aku membuat banyak sekali dewa dan batu dari cincin penyimpanan. Ingat, bagaimana mungkin Qin Yu melupakan adegan itu? Fubo mengangguk dan berkata, saya sendiri telah mendorong serangkaian pertunjukan. Bahkan sekarang saya tidak bisa menilai kekuatan diri saya sendiri. Karena itu sudah rumit sampai batas tertentu. Jadi saya menggunakan beberapa dewa para dewa untuk bereksperimen. Maksud Anda, haruskah saya melakukan tes arai? Bagaimana Anda mengujinya? Qin Yu mulai memikirkannya. Bulu hitam rumah biru, biarkan mereka merasakan arai. Beberapa metode terlalu kuat, 3 orang terluka parah dan kehilangan nyawa mereka, dan mereka tidak bisa membuang waktu orang lain. Lagi pula, mereka juga berkultivasi. Fubolai. Forbe tidak memiliki jiwa, dan beberapa serangan jiwa tidak efektif, dan tidak mungkin untuk menguji kekuatan arai. Alami sendiri kekuatan arai. Tidak di Jiang Yanji, meskipun ia bisa terluka, jika Anda menggunakan kekuatan ruang Jiang Jieji untuk mengimbangi serangan, lalu bagaimana cara menguji kekuatan arai? Tuan, ini sangat sederhana, dan Tuan tua itu belajar, cari saja tempat di mana pasukan bandit berkumpul. Jika Anda mengatur hukum di beberapa tempat, bawa perampok untuk melakukan percobaan, Fubo mengatakan saran itu. Mata Qin Yu bersinar. Oke, pilih saja. Qin Yu tersenyum, di tepi pengaruh Black Dragon Pool. Tiba-tiba tubuh Qin Yu terkejut, dan menghirup udara memenuhi tubuh dari Qin Yu. Sekilas Qin Yu, segera ekstasi di matanya setelah 120.000 tahun kerja keras, ruang bintang ini akhirnya sepenuhnya berkembang.